Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara menganalisis data rancangan acak lengkap dengan contoh data penelitian pengaruh suhu biji terhadap kualitas omega 3 fatty acid, yang dimana terdapat 6 perlakuan suhu yang diujikan, yakni dari 65 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Dengan variabel tetap, waktu proses yaitu 60 menit, range konsentrasi bentonit 30%, perbandingan larutan dengan bahan 20:10, serta kecepatan pengadukan 220 rpm. Langsung saja kita masuk ke tabel berikut. Tabel ini kita sudah mengurutkan perlakuannya ya, dari S65 sampai S90. S itu melambangkan suhu ya. Kemudian ada dua kali ulangan dengan angka yang berbeda-beda. Langsung saja kita cari jumlahnya, yaitu dengan rumus sum buka kurung blok dua ulangan tersebut, kemudian enter. Untuk rata-rata kita pakai rumus average buka kurung blok kedua ini, lalu enter. Nah, untuk sisanya kita hanya perlu drag ya ke bawah. Nah, untuk total fallback-nya juga kita bisa menggunakan rumus sum, tetapi yang kita blok ini adalah semua ulangan dari perlakuan pertama hingga perlakuan terakhir ya. Kita enter. Untuk rata-ratanya juga sama, average buka kurung, kita blok ini semua, enter. Nah, untuk sisanya kita bisa blok, kemudian kita tarik ke kanan. Begitu. Kemudian saatnya kita untuk menganalisis data dengan Excel ya, bawaan Excel, yaitu data analisis di tab data. Jika Anda dari home, maka ketik ke data, kemudian akan muncul di pojok kanan atas. Kalau tidak ada, berarti Anda belum mengaktifkannya. Cara mengaktifkannya yaitu dengan klik file, options, maka akan masuk ke menu seperti berikut, kemudian ke add-ins, manage Excel add-ins, dipilih Excel add-ins di berikut, kemudian go, maka akan dibawa menuju ke tabel ke menu berikut. Yang kita centang hanyalah dua, analisis toolpath serta analisis toolpath VBA. Nah, kita klik OK, maka akan muncul menu analisis dengan pilihan data analysis. Jadi langsung saja kita tekan ya, kita pakai yang ANOVA single factor. Untuk kasus ini rancangan acak lengkap kita hanya menggunakan ANOVA single factor. Nah, untuk range inputnya kita blok saja ini hingga sini, perlakuan sama ulangannya ya. Nah, untuk grupnya kita pilih row karena merupakan di baris yang sama ya. Ini label syntax column juga kita aktifkan. Nah, untuk output range-nya ini kita pilih ini menampilkan tabel ANOVA di mana. Saya pilih di sini saja. Ini kita yang ini. Untuk output range-nya kita pilih di sini. Lalu kemudian kita klik OK. Oke. Nah, maka akan muncul tabel seperti berikut. Ini adalah tabel deskripsinya, bisa dilihat ini adalah perlakuannya, groups perlakuan dari S65 hingga S90. Kemudian count yaitu ulangannya, yaitu masing-masing 2 ya, juga di sini sama 2. Kemudian ada sum itu adalah jumlah, average adalah rata-rata, serta variance adalah tingkat variasinya. Nah, untuk tabel ANOVA-nya atau
rancangan acak lengkapnya, Analysis of Variance, disingkat ANOVA. Dan saya lihat ini adalah sumber keragaman. Ini adalah jumlah kuadrat. Ini adalah DB derajat bebas. Kemudian ini adalah kuadrat tengah KT. Ini adalah F hitung atau F root. Ini P value. Serta ini adalah F tabel 5%. Untuk ini kita juga ganti, ini adalah perlakuan, ini adalah galat, dan ini adalah total. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan oleh Excel ya, menggunakan menu data analisis yang tadi. Di sini kita dapat dua tabel dari ANOVA single factor ini. Yang pertama adalah tabel deskripsi yang sudah kita buat tadi. Bisa dilihat jumlahnya, angkanya ini sesuai ya, serta tabel ANOVA ini. Baik, karena tadi kita sudah membuat tabel ANOVA menggunakan program bawaan Excel ya, sebenarnya bisa juga kita gunakan secara manual, kita buat tabel ANOVA secara manual dan juga ada perhitungannya. Jadi langsung saja di sini saya sudah menyiapkan tabel kosong ya, beserta rumus-rumus yang akan digunakan untuk mencari data-data untuk tabel ANOVA ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu jika total, jumlah kuadrat total ya. Langsung masukkan saja rumusnya. Dari sini kita bisa copy ya biar cepat. Kita copy isinya. Oh ya, sebelum itu kita juga harus mencari dulu faktor koreksinya, yaitu FK. Di sini langsung saja saya sudah menulis rumusnya juga di sini. Kita copy saja, Ctrl C, kemudian di sini kita sama dengan, lalu Ctrl V dan Enter. Nah, sudah muncul ya faktor koreksinya. Kita akan gunakan nanti untuk menghitung jumlah kuadrat total di sini. Langsung saja kita seperti tadi, kita copy saja rumusnya biar cepat. Ctrl C, lalu Ctrl V. Ingat ya, setiap menulis rumus itu depannya itu harus menggunakan sama dengan. Baik, Enter, maka akan muncul nilai yang sama dengan tabel ANOVA dari Excel. Bisa dilihat di sini 197,519. Pas ya. Baik, lanjut ke jika perlakuan. Ini copy sama dengan paste, enter, sama ya. Lalu jika galat adalah jika total kurang jika perlakuan. Jika total ini kurang dengan ini sebenarnya sama ya, cuman dia dibulatkan ke atas. Kita bulatkan dulu ke bawah. Nah, sama ya. Lanjut ke DD total. DD total count A, kita pakai rumus count A ya untuk menghitung berapa jumlahnya, bukan nilainya tapi hanya nominalnya saja, berapa data yang ada. Jadi sebenarnya kita langsung saja kita seperti tadi ya, seperti biasa, Ctrl C, Ctrl C, untuk enter.
perlakuan juga sama, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk yang galat kita hanya memasukkan rumus dB total kurang dB perlakuan. dB total kurang dB perlakuan. Kita lihat sama ya, dB 5, 6, 11, 5, 11. Lanjut ke KT perlakuan. KT perlakuan adalah rumusnya jika perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. KT perlakuan sama dengan jika perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. Nah, ini juga kita sama ya. Lalu lanjut KT galat. KT galat yaitu JK galat bagi dengan dB galat. Bagi dengan dB galat. Sama ya. Dia untuk F hitung. F hitung adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT perlakuan ini dibagi dengan KT galat. Tentunya sama ya. Jadi semuanya sama. Untuk F tabel kita 5% dulu ya. Nah, ingat karena 5% ialah 5/100, maka desimalnya kita tentuin menjadi 0,05 ya. Nanti yang untuk 1% kita hanya perlu mengubah menjadi 0,01. Misalnya masih sama. Nah, ini sama ya. Itu juga kita pakai saja. Nantinya kita mengganti 0,05 menjadi 0,01, menjadi 1% ya. Nah, untuk signifikan itu adalah penentu apakah F hitung nantinya akan nyata atau berpengaruh nyata, tidak nyata atau sangat nyata pada setiap taraf ya, untuk bisa diuji lebih lanjut. Jadi signifikan kita masukkan jika atau if, dalam kasus ini if F hit lebih kecil daripada F top 5%, maka keterangannya akan dibuat NS. Ingat, karena NS merupakan huruf ya, bukan angka, maka harus dibarengi dengan tanda kutip 2 ya, di kiri dan di kanan. Kemudian koma, kita masukkan if lagi, dan jika P43 lebih kecil daripada ini except 1%, yaitu H43 ya, input saja H43, maka keterangannya akan menjadi 1 bintang, dan jika tidak maka akan menjadi 2 bintang. Kurung, hati-hati dengan kurungnya, berapa kurung yang diperlukan di sini. Yang merah berarti 1. Nah, jika sudah berubah menjadi bintang berarti sudah semuanya dikurung ya. Nah, kita putar dan hasilnya adalah 2 bintang karena dia lebih besar daripada F-tab 5% dan juga lebih besar daripada F-tab 1%.
ini efisiensinya lebih besar dari yang 1% dan 1% ya. Makanya di sini keterangannya pengaruh sangat nyata. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji lanjutnya ya. Di sini uji lanjut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu uji BMP, uji BNJ, dan uji tabel gencar atau Bargen. Uji BMP, di mana BMP merupakan singkatan dari beda nyata terkecil. Kita pertama kali saya sudah buat ya, jadi kita diklik saja sama-sama. Untuk BNP kita harus membuat atau mencari nilai pembandingnya terlebih dahulu, yaitu 5,58. Bagaimana caranya? Rumusnya ada sebagai berikut. Jadi tidak apa-apa, kita lagi cari, kita copy, kita input rumusnya, dan ya seperti yang dilihat 5,58. Jadi ini akan menjadi acuan untuk nanti kita melakukan mencari sisi serta pembuatan notasinya ya. Jadi untuk perlakuan dan rata-ratanya itu sebenarnya kita hanya ambil dari tabel yang pertama ya, tetapi dalam kasus ini kita harus mengurutkannya dari rata yang paling besar hingga yang terkecil. Ini saya contohkan sekali lagi, kita hapus, kita ambil dulu ratanya. Ini kontrol, kemudian kita paste ini, lalu rata-ratanya nah kenapa tidak bisa, kenapa keluar huruf-huruf ini atau error, karena ini merupakan angka, jadi kita harus menggunakan paste option value. Nah ini kenapa tidak seperti yang tadi malah ada minusnya, karena kita belum mengurutkannya dari rata yang paling besar hingga yang paling kecil. Jadi untuk itu kita pergi ke data, kita sort, kita blok dulu dari huruf dari kata perlakuan hingga ke rata yang paling bawah, lalu kita sort by rata-rata, buat dari besar sampai yang terkecil. Nah setelah itu baru kita mencari selisihnya satu persatu. Ini saya jelaskan saja karena saya sudah membuatnya tadi. Jadi untuk mencari nilai ini, untuk mencari selisih yang di sini, kita menggunakan rumus rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata kedua. Seperti yang dilihat, D67 yaitu yang pertama dikurangi D68 yaitu yang kedua. Hit enter. Perlu diingat ini nanti akan digunakan sampai ke bawah, jadi ini lebih baik di absolute saja. Absolute itu dikunci supaya data tidak berpindah ke bawah dan seterusnya, dengan cara menekan F4 pada keyboard. Oke, jadi kita pelan-pelan membandingkan apakah 3,65 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5,58, yaitu tadi sebagai pembanding untuk BNP ya. Nah, dan ternyata 3,65 lebih kecil daripada nilai BNP-nya. Jadi kita melambangkan not significant NS. Nah, lanjut ke bawah, kita drag saja. Kita ulang, kita drag saja seperti yang dilihat 7,565. Nah, 7,5 lebih besar daripada 5,5. Oleh karena itu kita beri bintang. Otomatis di bawahnya juga akan menjadi bintang. Begitu juga dengan yang ini.
Ini merupakan hasil pengurangan dari rata kedua dengan rata ketiga. Seperti yang bisa dilihat di rumusnya seperti ini. Sama juga untuk sisanya itu, ini ratanya yang kedua ini harus diabsolute ya, dikunci, karena akan ditarik sampai ke bawah. Yang kita tidak mau patokan atau acuannya itu berubah. Nah, 3,915 itu lebih kecil daripada 5,58, oleh karena itu NS. Sama juga 4,36 lebih kecil daripada 5,58 NS. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kita tinggal tentukan apakah nilainya lebih besar daripada nilai acuan atau nilai pembanding BNP tersebut. Begitu seterusnya sampai ke ujung sini. Maka kita akan mendapatkan nilai seperti pada tabel ini. Kemudian setelah membuat anotasi NS dan bintang, kita akan memberikan notasi. Saat ini saya hapus dulu, kita ulang, kita belajar sama-sama. Nah, karena ini kita awalnya ini tulis A dulu di sini, kita namakan A. Karena dia NS, maka ini juga menjadi A, dan B mulai pada kolom ini, pada baris ini. Jadi kita tulis B di sini. B berada sampai 3 sel ya, 3 kolom. Maka kita tulis D dan D. Nah, C dimulai dari garis ini. Maka kita tulis C di sini. C, C, dan C. Nah, demikianlah notasi untuk uji BNT. Nah, di bawah sini juga ada tabel mencari BNT secara manual ya. Ada rata-rata tambah BNT-nya. Jadi caranya adalah, jika tadi perlakuannya itu dimulai dari rata yang paling besar, maka kita balikkan menjadi yang di atas itu paling kecil sampai yang terbesar yang berada di bawah. Nah, ini berarti kita copy dulu, kita paste di sini. Nah, kita tinggal sort aja dibalikkan saja. Maaf, kita harusnya memblok ini semua, baru sort rata-rata, smallest to largest ya, dari kecil ke yang paling besar, seperti berikut. Nah, untuk rata tambah BNT gampang saja, kita tinggal menambahkan rata-rata dengan hasil BNT yang tadi 5,58 seperti yang dapat dilihat. Baik, karena sudah ada, kita bandingkan apakah 63,2 itu lebih besar daripada 57,89. Ya, maka kita tulis A. Apakah 63,2 lebih besar daripada 60,41? Ya, maka kita tulis A juga. Sama sampai dengan sini. Karena 63 masih lebih besar daripada 60, maka kita tulis A sampai batas ini. Tapi 63 sudah lebih kecil daripada 64, jadi di bawahnya itu tidak perlu menuliskan A lagi. Baik, kita ulang saja. Jelas. Nah, tadi kan di sini A, di sini A, di sini A, dan di sini A. Di sini A. Nah, baru kita lanjut lagi. Kita tadi
sudah dari 63,2 kita lanjut ke yang 63,47. Nah, jadi 63,47 itu lebih besar daripada 60 kan? Jadi kita tulis B di sini. Kemudian sama ini juga, karena ini lebih besar daripada 60,8 maka kita juga tulis di sini. Nah, karena ini 63 lebih besar daripada 60,41 makanya di sini tulis B. 63 lebih besar juga daripada 60,8 maka di sini juga tulis B. Nah, oleh karena ini semua sama, jadi kita tidak usah ya, kita hapus saja, tidak apa-apa sebenarnya, nanti ada alasannya juga. Nah, jadi kita kembali lagi ke yang ketiga, yaitu 65,99. 65,99 itu karena lebih besar daripada 60, maka kita ulang lagi dari B, tidak usah pakai C. Di sini juga. Nah, di sini juga. Dan untuk di sini tidak ada lagi karena sudah lebih besar, ya. Kemudian 66 sama, ini juga ini pasti C, ini juga pasti C. Ups. Ini tadi B ya. Ini tadi masalah tadi ini B juga. Nah, tapi di sini ada C kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada C. Nah, jadi karena ini sama, bentar ada yang keliru. Oh ya, ini juga BC ya. Nah, kemudian notasi dari ini. Sebenarnya notasi ini merupakan notasi yang sama seperti ini ya. Kenapa? Karena jika kita menganggap A itu sebagai C dan sebaliknya C sebagai A, maka yang akan terjadi adalah BC akan berubah menjadi AB dan juga AB. AB akan berubah menjadi BC serta A akan menjadi C. Nah, dan jika kita balikkan, karena ini tadi kan rata-ratanya kita ubah dari yang paling kecil sampai besar, sedangkan yang di atas tadi itu dari besar sampai yang kecil. Nah, jika kita memutar posisinya, maka akan diperoleh notasi yang sama ya. Oh maaf, ini tadi cuma C ya. Ya, tadi sudah benar. Ini juga harusnya A saja. Nah, demikian notasi yang benar. Nah, jika kita mencocokkan dengan notasi di atas ini semuanya sama saja ya. A, AB, BC, BC, C, dan C. Sama juga A, AB, BC, BC, C, dan C. Nah, lanjut untuk uji BNJ, yaitu beda nyata jujur. Untuk nilai QA, P kali P-nya kita sudah tentukan 5,03. Dan untuk BNJ-nya merupakan nilai ini dikali dengan ini juga sudah ada rumusnya. Jadi karena dikalikan maka diperoleh 6,69. Ini sama juga berlaku sebagai pembanding untuk yang BNJ ini. Dalam kasus ini BNJ, tadi kan BNP. Nah, untuk perlakuannya dan untuk tabelnya kita buat yang sama dari rata-rata terbesar hingga rata-rata terkecil. Nah, sama juga. Oh ya, satu hal lagi, dalam uji BNP, BNJ, dan Duncan itu notasinya pasti akan sama.
hasil selisihnya juga pasti akan sama, tidak akan berbeda. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada 3,65 itu merupakan hasil pengurangan dari rata pertama kurang ke rata kedua, sama ya seperti yang tadi. Ini sama juga, ini yang pertama kurang yang ketiga, seterusnya keempat, kelima, dan yang terakhir. Nah, dan kita cocokkan juga apakah ini lebih besar atau lebih kecil daripada keunggulan ini, yaitu 6,69, dan untuk yang 3,6 ini dia lebih kecil, makanya NF. Begitu seterusnya dengan 7,5, 8, 10,5, dan 10,8. Otomatis di bawah ini akan menjadi bintang. Maka kita lanjut juga ini rata kedua kurang yang ketiga. Di sini seharusnya kita pakai F4 ya, absolut. Kita saja sama ya, ini juga. Ini juga 9D94 kita absolut. Dan terakhir kita absolut juga. Kita rapikan bordernya. Nah, seperti ini. Nah, jika dihitung-hitung akan sama hasilnya seperti yang BNT ini. Notasinya juga pasti sama, karena sudah ditentukan bahwa apapun metodenya, mau itu BNT, BNJ, ataupun Duncan, selisih hasil dan notasinya itu pasti akan sama. Ini hanya perbedaan caranya dan pemilihannya untuk setiap data penelitian, karena tidak semua data penelitian dapat kita suka-suka pilih antara BNT, BNJ, atau Duncan, karena masing-masing itu ada konteksnya dan ada waktu pemakaiannya. Kebetulan di sini hanyalah contoh saja, makanya kita uji dengan 3 metode sekaligus. Baik, lanjut ke uji Duncan, metode yang terakhir. Di sini ada selisih ratanya ya. Sama ya, tadi ini juga dibuat sedemikian rupa seperti tabel pertama, seperti metode pertama dan metode kedua, BNT dan BNJ. Sama, kita juga perbedaannya hanyalah sedikit di sini ya. Ini terlihat memang sama, cuman cara pembandingannya itu beda ya. Jadi kita fokus dulu di sini, saya jelaskan dulu. Ini adalah SY, selisih ratanya. Ini dicari dengan menggunakan rumus seperti berikut. Sudah saya input tadi, sudah enter. Nah, ini akan dikalikan dengan tabel Duncan. Tabel Duncan itu sudah ketentuannya, maka saya langsung aja tadi menginputnya ke dalam tabel ini. Jadi kita langsung saja, ini jangan lupa di absolute juga, di log. Jadi inilah hasilnya setelah perkalian ini dengan ini dan seterusnya, akan didapatkan hasil seperti ini. Inilah yang akan menjadi pembandingnya, nilai pembanding untuk setiap selisih yang akan kita bandingkan nantinya. Langsung saja kita mulai. Untuk ini seperti biasa, kita rata pertama dikurangi dengan rata kedua, ini rata pertama dengan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini juga nanti sama ya. Bedanya itu kita membandingkan itu setiap nilainya, mulai dari perlakuan 2, karena yang pertama itu kosong ya, kita mulai dari 2, maka nilai pembanding 3,65 ini merupakan 5,99. Nah, oleh karena 3,6 itu lebih kecil, maka ini NS. Nah, selanjutnya 7,5 itu. Nah, 7,5
lebih besar daripada 6,21, maka diberi bintang. Otomatis di bawahnya juga akan bintang karena seperti yang bisa dilihat 10,8 lebih besar daripada 6,4. Begitu juga untuk ini. Oleh karena 3,9 lebih kecil daripada 5,9, maka diberi NS. 4,3 lebih kecil daripada 6,21, NS. Begitu. Tapi sampai sini 6,88 lebih besar daripada 6,32, maka diberi bintang. Otomatis di bawahnya juga ikut menjadi bintang. Lanjut, di sini semuanya lebih kecil ya, jadi langsung saja semua NS bisa dilihat di sini, ini semua 5, 6, 6, sedangkan ini 0, 2, dan 3. Lanjut, nah sama ya, kita nantikan cuma perhatikan dan formalitas langsung kita isi juga, kita jelaskan. 2,52 pastinya lebih kecil daripada 5,9. Harusnya ini semua sudah NS, NS, dan NS. Jadi kita sampai sini saja, sampai C aja. Nah, seperti sama ya, seperti yang lain, kita notasi itu kita mulai dari A, kemudian turunkan karena NS-nya sampai di sini, sampai di baris ini ya, bisa dilihat. Kemudian B mulai dari baris sini sampai ke bawahnya. Begitu juga seterusnya sampai memperoleh notasi seperti berikut. Dan bisa dilihat jika saya memperkecil, ini sama, dilihat ya, memperkecil sedikit, ini sama, ini dan ini juga sama, bisa dilihat A, B, C, C, dan C sama juga ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang uji lanjut analisis data penelitian rancangan acak lengkap, yang dimana kita menggunakan 3 metode, yaitu uji BMP, uji DNJ, serta uji Banten. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.